Sosis adalah suatu makanan yang sudah cukup familiar di masyarakat. Makanan ini terbuat dari daging yang dihaluskan yang dicampuri dengan bumbu dan bahan lainnya. Secara tradisional, sosis dibungkus menggunakan usus hewan. Namun kini, sosis seringkali dibungkus menggunakan bahan kolagen sapi yang dapat dimakan. Sedangkan bungkus sosis yang tidak dapat dimakan terbuat dari plastik. Sosis sendiri memiliki banyak jenis berdasarkan bahan dasarnya, ukurannya, hingga proses pengolahannya. Seperti halnya sosis yang super besar ini, di Rusia dikenal dengan nama sosis kalbasa atau bologna. Sedangkan di Spanyol dikenal dengan nama chorizo, di mana sosis jenis ini digiling dengan tekstur yang lebih kasar dan dimasak dengan cara pengasapan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses produksi dan pengolahan sosis. Kegiatan proses produksi pembuatan sosis dimulai dari para pekerja yang memasuki ruang produksi. Untuk standar pengolahan makanan, pekerja diwajibkan untuk memakai pakaian pelindung kerja mulai dari jas dan penutup kepala. Di beberapa perusahaan menambahkan syarat penggunaan masker. Kemudian pekerja mencuci tangan dan membersihkan sepatu sebelum memasuki ruang produksi. Bahan utama sosis adalah daging. Umumnya sosis terbuat dari daging babi, daging ayam ataupun daging sapi. Setelah daging segar masuk ke ruang produksi, pekerja akan menyalakan mesin penggiling dan menempatkan nampan pada tuas mesin. Mesin ini akan mengangkat dan memasukkan daging ini ke dalam mesin penggiling daging. Dalam sekejap, daging akan berubah menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya, pekerja akan memasukkan garam dan bahan campuran lainnya. Kemudian pekerja juga menambahkan air es untuk menjaga suhu adonan tetap rendah, sehingga kandungan protein dagingnya tidak rusak selama proses mixing. Setelah es ditambahkan, pekerja akan menutup ruang mixer hingga proses pencampuran ini selesai. Untuk jenis bumbu dapat disesuaikan dengan konsumen pada setiap negara. Dalam sekali beroperasi, mesin dapat menampung bahan baku sekitar 500 kg. Sehingga dalam sehari, satu mesin dapat memproses sampai 25 ton. Setelah proses pengadukan selesai, lanjut ke proses pengisian. Campuran daging dan bumbu yang sudah halus dan tercampur rata dimasukkan ke dalam mesin yang akan memberikan tekanan dan mendorong keluar dari pipa. Pipa ini kemudian diberi pembungkus sosis atau yang kita sebut dengan kulit sosis yang dimasukkan pada pipa bagian keluar. Pembungkus sosis ini dapat dimakan bersama sosis karena terbuat dari kolagen hewan yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Selain bahan kolagen yang dapat dimakan,
Kolagen juga bagus untuk tubuh karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan persendian dan juga mencegah tulang kropos. Proses pengisian ini berjalan secara otomatis. Pekerja memasukkan adonan pada penampung bagian atas, sedangkan pekerja lain hanya perlu menempatkan pembungkus kolagen pada pipa keluar dan menggantinya setiap kali pembungkus habis. Sekali pengisian kulit sosis ini dapat membuat 81 buah sosis. Kecepatan pengisian sosis ini juga dapat diatur pada tombol operasi. Selanjutnya, pekerja menggantung sosis pada tongkat besi dan menempatkannya pada kerangka khusus yang sudah disediakan untuk menuju ke proses selanjutnya. Pada proses ini, sosis akan dimasak dengan cara penguapan. Sosis akan dimasukkan ke dalam kotak steam untuk 45 menit pada suhu 85 derajat Celcius. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Setelah selesai dimasak, sosis akan dibawa ke ruang khusus untuk didinginkan dengan bantuan blower. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat Celcius. Dan selanjutnya masuk ke proses akhir, yaitu cutting dan packaging. Sosis yang masih bergandengan ini selanjutnya dipotong menjadi berbentuk satuan. Kemudian mesin akan membawa sosis ke proses packaging. Sementara itu, untuk proses pembuatan sosis kolbasa ataupun bologna, sebelum proses penggilingan daging, pekerja harus memisahkan daging menjadi 3 kategori, di mana setiap kategori ini akan digiling secara terpisah. Ketiga jenis daging ini akan digiling dengan ukuran yang berbeda, di mana daging tanpa lemak akan menjadi potongan terbesar, sedangkan daging berlemak akan menjadi potongan terkecil. Potongan kecil daging berlemak akan mengisi celah di antara potongan besar tanpa lemak. Kemudian, pekerja menyiapkan campuran rempah-rempah yang meliputi bubuk bawang putih, lada putih, merica merah dan hitam yang ditumbuk kasar dan campuran rempah-rempah kering lainnya yang disesuaikan dengan selera konsumen. Untuk sosis besar kolbasa biasanya memiliki rasa cenderung pedas. Tidak lupa, pekerja juga menambahkan garam sebagai pengawet. Pekerja kemudian menambahkan air es dan menutupnya. Mereka akan mencampurkan bahan selama 15 menit. Selain ukuran sosis yang besar, pembeda lainnya dari sosis pada umumnya adalah potongan daging yang lebih besar dan tidak sehalus dengan sosis lainnya. Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur rata dimasukkan ke dalam mesin pengisian. Kulit sosis kolbasa terbuat dari plastik sehingga tidak dapat dimakan. Proses pengisian sosis ini juga cenderung lebih lambat. Biasanya dimasukkan ke dalam bentuk satuan maupun gandeng 3. Kecepatan pengisian ini menyesuaikan dengan kecepatan pekerja yang terampil. Selanjutnya, pekerja menggantung sosis kolbasa pada rak khusus untuk dimasukkan ke dalam ruang pengasapan. Sementara itu, pekerja di bagian tungku menyiapkan serbuk kayu maple dan hickory ke dalam lubang api setinggi 10 kaki yang terletak tepat di bawah ruangan.
Mereka memantau setiap sosis saat diasapi dan menyesuaikan paparan panas yang diperlukan. Periode pengasapan ini berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Daging dimasak pada suhu sekitar 160 derajat Celcius untuk membunuh semua bakteri. Asap kayu maple dan hickory akan menambahkan cita rasa tambahan yang secara alami terhadap sosis. Setelah sosis meninggalkan rumah asap, mereka dibersihkan dengan air panas. Kemudian sosis dibilas dengan air dingin dan siap dikirim ke proses pengemasan. Di ruang pengemasan, seorang pekerja memotong sosis menjadi satuan dan menempatkan setiap bagian di baki plastik. Sebelum nyegel baki, mesin menyedot udara dan menggantinya dengan campuran 80% nitrogen dan 20% karbon dioksida. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan karena jamur dan ragi tidak dapat hidup tanpa oksigen. Karbon dioksida juga menghambat pertumbuhan bakteri. Nitrogen mengisi paket untuk melindungi sosis selama transportasi. Setiap paket disegel melewati detektor logam. Kemudian dilabeli dengan informasi berat dan tanggal penjualan. Paket sosis yang disegel dan didinginkan dengan tepat akan tetap segar hingga 35 hari ke depan. Sementara itu, sosis biasa dapat bertahan hingga 6 bulan selama disimpan pada -20 derajat Celcius. Walau sosis-sosis ini sebenarnya sudah matang, namun umumnya para konsumen akan memasaknya kembali sesuai dengan selera masing-masing.